Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat. Salam dari Bali juga, masih dari jantung tim nasional Indonesia yang sedang melakukan persiapan menuju laga menghadapi China dan juga Jepang. TC semua kita tahu dipusatkan di Gianyar, Bali. Ada 23 pemain ya, 23 nama dari 32 yang dipanggil yang sudah hadir di kompleks latihan Bali United atau Bali United Training Center. Lokasinya nggak jauh dari tempat gue menginap saat ini. Dan banyak dari kalian juga, sebagian besar mungkin sudah melihat ya potongan-potongan cuplikan latihannya. Kemudian juga dihadiri oleh siapa aja. Jadi ada Oleh Romney di sana, ada Shane Patinama, ada Rafael Strike, ada Dean James, ada Pratama Arhan, Ricky Kambuaya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Emil Laudero. Jadi sebagian besar pemain sudah hadir di sana. Tinggal beberapa yang menyusul nanti sampai nanti Martin Paes yang kemungkinan akan hadir terakhir. Dan mungkin juga dia langsung akan ke Indonesia, ke Jakarta ya, karena masih ada pertandingan sampai dengan akhir bulan ini. Nah, gua akan mengupdate situasi terakhir dari tim nasional kita. Jadi soal latihan tadi berlangsung sekitar 2 jam. Ya, seyogyanya dimulai jam 4. Ya, gua agak sedikit telat karena pesawat juga baru mendarat jam 4 lewat. Cuman gua dapat informasi dari beberapa teman jam 4 itu tidak langsung dimulai. Jadi Patrick Kluivert sudah hadir, tapi kemudian entah mengapa bus yang membawa pemain itu datang agak sedikit mundur, sekitar setengah 5 lah. Kemudian latihan dimulai kurang lebih 2 jam, ya 2 jam. Ada sesi doorstop juga dari Stefano Lillipali dan juga Patrick Kluivert. Nah, nanti kita akan bahas juga apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert terkait situasi terakhir tim nasional kita. Yang pasti sesi latihan perdana TC di Bali kali ini yang nanti akan berlangsung sampai 1 Juni itu berlangsung selama 2 jam. Selama 2 jam dan kurang lebih jam 6.40-an, 45 lah. Ya, jadi jam 7 kurang itu mereka meninggalkan Bali United Training Center. Ini kompleks latihan yang sangat luar biasa ya di Pantai Purnama milik klub Bali United tentunya, salah satu aset yang digunakan oleh tim nasional kita dalam persiapan kali ini. Ya, kenapa dipilih Bali? Ya gua rasa karena vibes dari Bali ini, Pulau Dewata ini sangat luar biasa, dan kita juga semua tahu sebelum TC ini dimulai beberapa pemain sudah hadir di Bali bersama keluarganya atau mungkin juga kekasihnya, pasangannya dan sebagainya. Oleh Romney diantaranya yang menghabiskan waktu refreshing ya setelah menghabiskan satu musim yang panjang di Utrecht dan juga di Oxford United, dan sebelum bertarung bersama tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kali ini dia refreshing dulu. It's okay ya, bagus jadi ya. Nah, gue juga mau ngupdate soal tadi yang gue bilang soal komposisi pemain. Jadi sudah confirm Beckham Putra ini akan dipanggil oleh Patrick Kluivert di squad yang profesional, squad sementara, quote by quote secara nggak langsung menggantikan Septian Bagaskara. Dan Septian itu memang juga di saat yang sama mengalami cedera ya, jadi ada cedera back pain. Ini gue dapat lagi langsung informasinya ya dari tim dokternya Dewa United dan sudah dikonfirmasi oleh tim dokternya Timnas gitu. Jadi memang dia diminta untuk istirahat oleh tim dokter, jadi tidak bisa membela tim nasional dulu, meskipun juga memang peluang dia untuk main juga tidak besar ya. Kalau starting 11 gua rasa sih mendekati tidak mungkin, tapi ya ada potensi juga mungkin dia untuk main let's say di babak kedua atau mungkin hanya sebentar gitu, kita nggak tahu ya. Jadi ini bergantian, kalau jelang lawan Australia dan Bahrain dari Dewa United itu yang absen Egy, kali ini yang absen Septian. Yang tetap stay tune adalah Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya juga tadi hadir di sesi latihan. Nah, kemudian Beckham Putra ini dipanggil. Ini akhirnya menjawab perdebatan yang sebenarnya biasa-biasa aja, tapi mungkin ya gua nggak tahu ya, kita ini tidak biasa berdiskusi, berdebat gitu. Jadi kalau berbeda pendapat itu berarti artinya musuhan, artinya nggak suka gitu. Nggak juga gitu, biarlah remah-remah dari adu pikiran itu menjadi kekayaan dari dari sebuah situasi begitu ya. Jadi ketika sempat
ada keresahan mungkin di kalangan bobotoh bahwa kok nggak ada nih pemain dari juara Liga 1 yang back to back untuk dipanggil ke timnas gitu ya. Atau bahkan juga ada yang mengatakan Patrick Kluivert nggak pernah nih nonton Persib Bandung ketika main di Bandung, padahal ini kan di papan atas gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ya nggak mesti juga tim juara Liga 1 itu ada pemain pemainnya dipanggil ke timnas gitu. Tapi ya memang perdebatan itu berujung pada satu sosok, yaitu Beckham Putra. Karena kalau kita lihat di posisi Edo, terlepas dari kemampuannya atau dia capable atau enggak, memang susah bersaing. Tapi kalau Beckham ini memang menarik 50-50, karena kebetulan di sana Martial nggak bisa main lawan China kan. Bahkan ada Ragnar juga yang nggak bisa main, di mana posisi tersebut mungkin aja diisi oleh Beckham Putra ya. Jadi bukan masalah itu semua keputusan pelatih, dia sudah lebih tahu. Oh iya, tapi kan kita sebagai fans bola nggak ada masalah untuk berdiskusi kan begitu, bukan memaksakan. Jadi memperkaya, yang gue bilang tadi, memperkaya khasanah kita dalam membahas satu isu gitu ya. Jadi ternyata Patrick Kluivert sudah mengatakan demikian, dan dia memberikan satu statement bahwa ini bukan menggantikan Septian Bagaskara, tapi memang dia punya kemampuan itu. Ya udah, bagus ya, kita senang. Artinya paling enggak kita akan punya pemain yang bisa memberikan alternatif ya ketika mengisi second line kita yang memang bermasalah nih teman-teman ya. Jadi oleh Romney yang biasanya belakangnya ada Ragnar Oratmangun sama Marceng, dua-dua suppliernya itu nggak ada, sehingga nanti akan digantikan ya Beckham. Mungkin adalah salah satu alternatif, walaupun untuk main starter rasa-rasanya kecil kemungkinannya. Tapi nggak apa-apa, leave it alone. Yang pasti kita senang sebagian besar pemain sudah siap untuk bertempur menghadapi China. Bahkan Kevin Dix juga kita semua tahu ternyata sudah pulih dari cedera. Ya, pulihnya 100% atau 95% atau mungkin cuma 80%, kita nggak tahu. Yang pasti kemarin dia sudah tampil membela FC Copenhagen dan membawa timnya juga juara liga dan mencetak gol bahkan di pertandingan tersebut saat mengalahkan 3-0 lawannya. Nah, untuk sementara itu update gue itu aja ya. Yang pasti banyak hal-hal yang menarik yang besok akan kita lihat, dan besok rencananya timnas akan kembali menjalani latihan. Dan umumnya kalau training center seperti ini pagi-pagi itu biasanya mereka recovery, latihan ringan, latihan fisik itu di hotel, biasanya seperti itu. Kemudian ada briefing, biasanya seperti itu ya. Kemudian ada istirahat. Nah, baru sore mereka nanti akan ke Bali United Training Center di Gianyar. Ini nggak jauh dari tempat gue, cuma 1,5 kilometer dari sini ya, untuk mematangkan taktik dan strategi dan merecovery kebugaran mereka yang mungkin juga nggak sama, karena udah ada yang selesai 1 bulan lalu, ada yang udah selesai minggu lalu, ada yang baru selesai kemarin ya. Salah satunya itu Messi Hilgers yang baru saja menjalani pertandingan playoff UEFA Conference League, di mana saingnya timnya kalah dari AZ Alkmaar 3-2, dan yang bersangkutan main sekitar 74 menit ya sebelum ditarik keluar karena dari cedera di kepalanya berbenturan saat berputar bola udara. Nah, teman-teman semua, besok kita akan terus mengikuti timnas. Mudah-mudahan kita bisa lebih dekat lagi untuk melihat seperti apa ya persiapan dari tim nasional kita, dan mudah-mudahan ada pemain tambahan yang bergabung, Beckham Putra. Nah, ini yang paling kita tunggu untuk segera bergabung, dan mudah-mudahan kita dapat statement dari dia. Sebelum gue tutup, gue mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini, terutama yang memberikan masukan soal rekomendasi tempat makan ya. Mungkin besok atau lusa gue akan mendatangi tempat yang kalian rekomendasikan. Gue ada di kepala, ada 1 atau 2 lah, nanti gue akan lihat. Yang pasti pantau terus channel Bung Harpa, dan gue berharap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih, adios.